الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semuanya nikmat kesempatan untuk bisa hadir di kajian rutin membahas seputar tafsir Al-Quran dari surat-surat pendek, yang mana pada malam hari ini kita akan masuk pada surah An-Naba, surah yang pertama dari juz yang ke-30. Artinya dengan kita menyelesaikan surah An-Naba ini, kita telah selesai dari juz 30, ya, satu juz dari juz yang terakhir, yaitu juz 30 surah An-Naba, atau juga disebut dengan surah Amma. Nah, makanya disebut dengan juz Amma, ya, juz Amma. Dan juz Amma ini dari surah An-Naba sampai surah An-Nas adalah surat-surat yang biasa dihafal oleh kaum muslimin, sehingga penting untuk diketahui makna-maknanya secara global, agar ketika seseorang membaca dari surat-surat ini menjadi lebih bisa mentadaburi, menghayati dari bacaan di dalam salatnya ataupun dalam bacaan Al-Qur'annya secara umum. Surah An-Naba ini adalah surah Makkiyah, di antara surat-surat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang disebutkan di dalam surah ini adalah terkait perkara-perkara keimanan. Karena surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang memang mengajak bicara orang-orang yang musyrikun, orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Bahkan di antara yang mereka yakini adalah tidak adanya hari kebangkitan. Ya, tidak adanya hari kebangkitan. Dan ini adalah kerancuan berpikir yang berulang dan sering disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran di banyak tempat. Namun anehnya sampai hari ini pun orang-orang yang menyerukan dan tidak mempercayai adanya hari kebangkitan masih ada, ya, masih ada, sehingga Al-Quran ini masih relevan, ya, masih bisa kita dalami kandungan-kandungannya dan kita ambil pelajaran-pelajarannya supaya tidak ada di dalam hati kita dan keyakinan kita perkara-perkara yang diyakini oleh orang-orang musyrikun. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Maksudnya mereka di sini adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran,
Orang-orang yang mendustakan Al-Quran saling bertanya-tanya. Namun pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan yang meragukan. Ada atau tidak hari kiamat itu? Nah, ini diantara contoh pertanyaan yang tercela. Jadi bertanya bukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan, suatu ilmu, namun bertanya karena tidak percaya. Sehingga pertanyaannya adalah pertanyaan yang mengejek, ya, cenderung mengejek. Ada atau tidak sih hari kiamat itu? Kata si dia ada, ya, sambil merendahkan dan mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, yaitu hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrikun itu bersatu, yaitu bersatu di atas kesyirikan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan mengabarkan tentang akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, maka mereka terpecah. Mereka apa? Terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok percaya, satu kelompok tidak percaya dan meragukan. Itulah yang disebut dengan berpecah. Mereka berselisih pendapat. Ada yang percaya kepada Nabi Muhammad sehingga beriman, ada yang tetap tidak percaya ataupun ragu. Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain mengatakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin itu belum terpecah belah sampai datang kepada mereka bayyinah. Apa itu bayyinah? Rasulun yatlu alaihim kutuban qayyimah, yaitu Rasulullah SAW ketika datang maka mereka terpecah. Yang tadinya bersatu di atas kesyirikan lalu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang tetap di atas kesyirikan dan satunya apa? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dahulu yang dikatakan orang-orang kafir Quraisy ketika datangnya Nabi SAW itu, inna Muhammadan farraqa qaumana, Muhammad ini telah memecah belah kaum kita. Jadi kalau dikatakan kajian ini bikin pecah belah gitu, iya, itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, memecah belah persatuan di atas kesyirikan, sehingga sebagiannya di atas kesyirikan tetap dan sebagiannya di atas keimanan. Itu yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Inna Muhammadan farraqa din qaumana. Muhammad ini telah memecah belah kaum kita. Karena yang tadinya bersatu di atas kesyirikan kemudian berpecah menjadi sebagiannya beriman dan sebagian yang lain tetap di atas kesyirikan, tetap di atas kekufuran. Inilah Allah katakan alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka terhadap hal tersebut berselisih pendapat. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, ya, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Mengetahui di sini maksudnya yakin kalau hari kiamat itu ada, nanti mereka akan tahu. Kata Allah Azza wa Jalla, udah biarkan mereka hari ini tidak percaya, tidak masalah. Tapi akan datang satu hari mereka akan yakin dan tidak akan ragu lagi tentang adanya hari kiamat. Ya, hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Ketika mereka didorong, yauma yud'auna ila an-nari, yauma yud'auna ila nari jahannama da'a, ketika mereka didorong. Lihat Pak ya, subhanallah, bahasanya yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla.
hari ketika mereka didorong ke neraka jahanam sekuat-kuatnya. Hadhihi jahannamul hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini api yang dulu kalian dustakan ini, yang kalian enggak percaya, kalian ragu ini. Jadi mereka masuk ke dalam neraka jahanam itu didorong dengan sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena tidak mau masuk. Tidak mau masuk. Karena tidak mau masuk, mereka takut didorong. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hari ketika mereka didorong sekuat-kuatnya masuk ke neraka jahanam. Adapun orang-orang beriman masuk ke dalam surga dengan dimuliakan. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Hari ketika kami giring orang-orang bertakwa bertemu Allah dengan berkelompok dihormati, wafda. Tapi orang-orang kufar nanti akan datang satu hari, kalla saya'lamun, yang mereka akan tahu bagaimana hukuman Allah Azza wa Jalla, neraka yang dahulunya mereka perselisihkan, bahkan tidak percaya. Bahkan ada sebagian orang sekarang mengatakan, katanya, kalau surga itu untuk kelompokmu saja, maka saya rela di neraka, katanya. Ini kan kebodohan. Kita bisa katakan kalla saya'lamun. Kelak mereka akan tahu bagaimana rasanya di neraka. Azab yang paling ringan saja di neraka dengan diletakkan jamrah, batu kecil, di sela-sela kaki yang tidak menempel ke tanah, bagian kaki dalam, itu mendidih otak manusia. Paling ringan. Nah, ini candaan yang tidak bagus, ya, candaan yang seolah-olah meremehkan dari azab Allah Azza wa Jalla yang pedih. Ya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Mereka pasti akan mengetahuinya dan mereka pasti akan mengetahuinya. Ya. Nah, inilah ya sekilas tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan keadaan orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat yang berikutnya, yaitu dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, ya, sekitar 10 ayat. Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, kenikmatan-kenikmatan yang akan kita sebutkan ini itu juga didapatkan oleh orang-orang kufar Quraisy, yaitu kenikmatan-kenikmatan duniawi. Makanya para ulama mengatakan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu Allah berikan kepada semua manusia. Ya. Allah berikan kepada semua manusia, yang mukmin ataupun yang kafir. Sehingga itu bukan tanda kemuliaan. Sama sekali bukan tanda kemuliaan. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla berikan keimanan, berikan kemudahan beramal soleh, itulah tanda kebaikan yang sesungguhnya. Dalam beberapa riwayat Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'ti dunya ala man yuhibbu wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang Allah sukai, Allah cintai, dan yang tidak Allah cintai. Wa la yu'til iman illa ala man ahab. Tapi Allah tidak memberikan keimanan, keistiqomahan, dimudahkan beramal soleh kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Lihat ya, kita akan baca apa saja kenikmatan-kenikmatan yang Allah ingatkan dengannya orang-orang kafir Quraisy. Ayat yang ke-6, Allah katakan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi ini sebagai hamparan? Hamparan di sini maksudnya adalah mudah untuk dilewati karena cenderung datar. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kebanyakan jalan yang kita lewati itu kan
datar. Kalau ada tanjakan sedikit, turun juga sedikit. Tanjakan yang curam dan turunan yang curam itu tidak terlalu banyak. Itulah yang disebut dengan mumahhad. Ya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu datar? Ya, untuk kemaslahatan kita semuanya sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi. Bayangkan kalau semua jalan itu nanjak. Nah, semua jalan, nggak ada orang gendut itu, Pak. Kurus semua karena nanjak terus itu. Ya, tiap hari kalorinya, lemaknya turun terus itu. Dan tidak ada jalanan yang tidak ada semuanya jalanan itu apa? Turun, curam. Nanti bisa ya jatuh gulung-gulung ke bawah itu. Alhamdulillah Allah jadikan jalanan itu kebanyakannya lurus, rata, bisa dilewati gitu. Dan itu kenikmatan. Ini perkara yang pantas untuk kita renungi, Pak. Ini menjadi bahan renungan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sambil jalan pakai motor, ini jalan yang bagus, apalagi sekarang jalan aspal. Coba bayangkan 100 tahun yang lalu mungkin, di mana jalanan-jalanan itu masih tanah, masih batu-batuan gitu, masih sulit untuk dilewati. Sekarang alhamdulillah sampai masuk ke desa pun jalannya sudah mudah, sudah enak. Itu kenikmatan dari Allah. Berikutnya wal jibala autada, dan kami jadikan gunung itu sebagai pasak. Ya, sebagai pasak, yaitu supaya bumi ini tidak bergetar, tidak bergoncang. Sehingga diberikan pasak-pasak oleh Allah Azza wa Jalla, gunung-gunung yang bisa menahan bumi ini supaya tidak goncang, sehingga mudah untuk kita beraktivitas di atasnya. Ya, nah, ini kenikmatan Allah juga berupa gunung-gunung. Lalu Allah katakan, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ini juga kenikmatan. Kenikmatan berupa pernikahan. Ya. Yang bisa didapatkan kenikmatan ini ya bagi orang-orang yang sudah menikah. Yang belum menikah belum tahu bagaimana nikmatnya Bapak menikah. Maksudnya akan muncul di antara keduanya mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan kepada pasangan kita. Iya. Ini sebuah kenikmatan yang besar juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Wa ja'alnakum azwaja, dijadikan berpasang-pasangan. Artinya laki-laki fitrahnya suka dengan perempuan, dan jika terikat dalam ikatan yang halal, satu ikatan yang halal, maka akan memunculkan banyak kemaslahatan. Di antaranya ketenangan. Ya, dan itu betul ya. Orang yang sudah pengen menikah, ya sudah pengen menikah itu kurang ketenangan dalam hidupnya. Iya. Iya. Jalan keluar rumah kepikiran pengen nikah. Ya, masuk rumah kepikiran nikah juga. Belajar kepikiran nikah. Masuk kamar mandi kepikiran nikah. Semuanya kepikiran nikah terus. Karena sudah kepingin, dan itu fitrah. Ketika dia menikah, dia akan dapatkan apa? Ketenangan di dalam jiwanya. Ya, ketenangan dalam jiwanya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di antara tujuan terbesar pernikahan itu memang mendapatkan ketenangan. Sehingga ketika dalam suatu rumah tangga sudah tidak didapatkan ketenangan lagi karena banyak berantem, ya banyak pertikaian, sudah justru dengan bertahannya keluarga ini tidak didapatkan apa? Ketenangan. Maka ada jalan keluar di dalam, misalnya cerai. Karena dengan cerai, justru dengan cerai itu mendapatkan ketenangan. Iya, ketika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan justru membuat tidak tenang kita, maka Allah Azza wa Jalla berikan ya jalan terakhir agar tetap tenang beribadah kepada Allah, ya dia berpisah, mencari pasangan yang baru yang bisa mendapatkan ketenangan. Nah, ini kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada seluruh manusia. Ya.
wa khalaqnakum azwaja. Lalu Allah katakan wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Maksudnya qat'an li ashghalikum, memutuskan segala kesibukan kalian. Tidur itu kan menjadikan kita terputus dari berbagai kesibukan, dan itu nikmat sekali, Pak. Apalagi pas kajian. Iya. Salat Jumat itu subhanallah, ya. Maksudnya naum di sini tidur malam. Ya, tidur malam itu memang benar-benar menjadi ces ya bagi kita. Dari memutuskan dari berbagai kesibukan duniawi, itulah namanya subata. Subata itu memutus. Memutus dari berbagai kesibukan duniawi, lelahnya dunia, tidur malam. Yang kalau kita kerja terus 24 jam justru akan memudaratkan badan kita sendiri. Ya, kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, allati mata tamadat bikum adarrat bi abdanikum. Kalau kalian terus kerja tidak diputus dengan tidur, maka justru badan kalian yang rusak. Badan kalian yang rusak. Dan itu sudah kita saksikan di beberapa negara yang dia kerja itu kayak tidak kenal waktu, justru akan merusak badan mereka sendiri. Ya, badan mereka sendiri. Maka dibutuhkan tidur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, normalnya manusia, keumuman manusia tidur itu 8 jam sudah. Secara ilmu kesehatan Arab gitu ya. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah juga ahli kedokteran Arab. Ya. Dengan kita memutuskan diri dari berbagai kesibukan duniawi di malam hari, kita istirahat betul. Ya, kita mendapatkan kembali kebugaran sehingga di esok harinya bisa kembali beraktivitas, baik itu kaitannya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kemaslahatan duniawi. Nah, lalu Allah katakan wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ya, malam sebagai pakaian, sebagai selimut, ditutupi sehingga manusia bisa istirahat. Ya, ini juga kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, dijadikan malam itu gelap supaya kita bisa lebih tenang di dalam beribadah, ya. Dan itulah kesempurnaan manusia dengan tidur. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak dihinggapi ngantuk, tidak pula tidur. Itu sempurnanya Allah, itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Tapi kalau sempurnanya manusia, tidur terus, Pak, ya. Ya, enggak tidur terus ya. Tidur sesuai dengan batasnya. Ya. Sempurna manusia dengan tidur, dengan istirahat. Orang yang enggak tidur ya sakit. Ya, orang yang tidak tidur akan banyak penyakit. Bahkan ini yang banyak anak-anak muda sekarang alami, yaitu kualitas tidur malamnya yang buruk. Sehingga banyak penyakit-penyakit mental. Istilahnya apa? Penyakit mental itu. Ini macam-macam lah penyakit mental anak zaman sekarang. Karena tidurnya telat, main HP, Pak. Main HP sampai tidur dini hari. Tidur sebentar, ya, harus sekolah, harus kuliah dan seterusnya. Akhirnya rusak badannya, jiwanya rusak juga. Makanya para ahli kesehatan di zaman sekarang, mereka menasihatkan kepada anak-anak muda sekarang, ya, untuk cukup tidur di malam hari. Karena itu memberikan kemaslahatan yang besar. Mungkin kalau bapak-bapak ini kan habis isya mungkin sudah tidur, ya, sudah istirahat. Tapi anak-anak muda sekarang subhanallah berbeda. Ya, jam 10 tidur katanya masih sore, Pak. Padahal bagi kebiasaan kita, bapak-bapak kita, orang tua kita itu sudah larut malam, sudah kelewatan malam. Ya, kalau zaman dulu ba'da isya sebentar sudah sepi karena orang istirahat. Nanti di akhir pagi, ya, sebelum subuh bangun lagi, sholat tahajud dan seterusnya. Kalau agak berubah ini anak-anak zaman sekarang disebabkan apa? Handphone. Malam hari sudah mainan handphone, sampai kadang tengah malam, sehingga
banyak keburukan-keburukan yang mereka dapatkan. Nah, ini subhanallah, tidur itu kenikmatan. Ya, tidur itu sebuah kenikmatan besar. Nah, wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu ya sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Nah, itu normalnya kehidupan manusia, malam istirahat, siang cari ma'isyah, cari penghidupan, perkara yang bisa dengannya kita hidup itu. Kerja, usaha, fantashiru fil ard, pokoknya bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kalian 7 buah langit, 7 lapis langit yang kokoh. Ya. Wa ja'alna siraja wahaja. Ayat yang ke-13, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari, yang dengannya didapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Ya, sampai pun pada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya mendapatkan kemanfaatan dari siraja wahaja ini, pelita yang sangat terang, yaitu matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang sangat banyak. Ini kenikmatan lain, air yang sangat banyak, hujan. Jadi hujan itu keluar dari mana kata Allah? Minal mu'sirat, dari awan. Betul atau tidak? Hujan itu dari mana? Dari awan. Subhanallah, ini ayat ini turun itu sebelum ada ilmu-ilmu apa? Ilmu apa itu kalau tentang hujan itu? Klimatologi. Ini enggak ada dulu, zaman dulu. Allah Azza wa Jalla sudah mengabarkan, ilmunya sudah. Jadi subhanallah, Islam itu memang kalau bicara ilmu pengetahuan jauh dibandingkan Eropa, Amerika dan seterusnya. Dia jauh lebih maju. Ya, jauh lebih maju. Ketika Eropa, Amerika dalam kegelapan, Islam sudah tahu kalau hujan itu dari awan, keluar dari awan. Dan itu kita saksikan kalau kita sedang apa? Naik pesawat. Ya, kalau sedang naik pesawat, kita tahu bagaimana awan-awan itu ternyata gumpalan-gumpalan yang tebal, ya, yang berisi air sehingga basah, ya. Nah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan itu air yang sangat banyak. Linukhrija bihi habban wa nabata, ya, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Dan kebun-kebun yang lebat. Nah, ini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian, ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan ini dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Artinya kenikmatan-kenikmatan ini kalau seorang pikirkan, kalau seorang tadaburi, dia akan tahu siapa penciptanya. Ya. Tidak mungkin semua kenikmatan ini berjalan sendirinya, dengan sendirinya tidak mungkin. Ada yang mengatur, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang disebut dengan tafakkur. Ini diantara tugas pikiran kita. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di antara fungsi pikiran kita adalah memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dia mengatakan fungsi pikiran itu ada 5. Fungsi pikiran itu ada 5 kata beliau. Yang pertama, memikirkan ayat-ayat syar'iyyah, Al-Quran dan hadis. Itu fungsi pikiran kita, Pak. Jadi mikirkan ayat ini maknanya apa, hadis gitu. Mengingat-ingat ayat ini, hafalan ayat ini setelahnya apa, hadis ini bagaimana lafadznya. Yang kedua, memikirkan ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Gunung sebesar ini, ya, siapa yang menciptakannya? Langit yang sempurna, tentunya yang menciptakannya lebih sempurna lagi. Laut yang sangat luas, yang sangat indah, yang menciptakannya lebih besar dan lebih indah. Ayat kauniyah namanya.
Yang ketiga adalah memikirkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kita. Dan ini yang disebut dengan mengingat-ingat nikmat Allah, dan ini banyak dalam Al-Quran. Fadhkuru ala Allah, ingat-ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian. Ya, mengingat-ingat nikmat Allah itu salah satu perintah Allah kepada kita. Yang keempat adalah mengingat-ingat aib diri sendiri. Itu fungsi pikiran, Pak. Yang keempat, mengingat-ingat aib diri sendiri. Yang kelima, yang terakhir adalah menggunakan pikiran untuk kewajiban-kewajiban duniawi. Kira-kira dari 5 hal ini kita sendiri, Pak, lebih banyak menggunakan pikiran untuk yang mana? Oh, dagang terus pokoknya pikirannya. Kewajiban duniawi saja yang dipikirkan, padahal ada 4 yang lain yang bisa kita gunakan pikiran kita untuk hal tersebut. Sehingga tidak ada pikiran kosong. Karena kekosongan pikiran itu sebab kerusakan. Kata Ibnu Qayyim, sebab kerusakan yang utama itu 2. Kosongnya hati dari iman dan kosongnya pikiran dari hal-hal ini tadi. Kalau orang mikirkannya perempuan terus, itu kan gak masuk itu, Pak. Dari 5 itu rusak itu nanti. Tidak pernah memikirkan ayat-ayat syariah, ayat kauniyah. Tapi kalau kita gunakan pikiran kita untuk hal-hal yang bermanfaat tadi, itu kita artinya mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita akal pikiran itu. Ya, akal pikiran, sehingga pikirannya tajam gitu. Ya, sehingga pikirannya tajam. Adapun memikirkan game, memikirkan diskonan dan macam-macam, model yang terbaru baju, model yang terbaru itu apa itu. Nah, ini kita diciptakan bukan untuk itu. Ya, ada hal-hal yang lebih besar yang bisa kita pikirkan sehingga pikiran kita terjaga, dan itu adalah salah satu tujuan terbesar diturunkannya syariat. Hifdzul aql namanya. Menjaga akal supaya tetap sehat. Ya, menjaga akal supaya tetap sehat. Yang menggunakan akal sesuai dengan apa yang fungsi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Baik. Nah, jadi semua kenikmatan-kenikmatan ini ya Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang kafir Quraisy juga, janganlah menjadikan kalian kufur kepadanya. Allah sudah berikan berbagai fasilitas, tujuannya adalah agar kalian fokus ibadah. Ya, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Nah, ayat yang ke-17 Allah katakan, Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu, yaumal fasl, ya, hari keputusan itu adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari ditiupkannya sangkakala sehingga kalian datang berkelompok-kelompok. Nah, ini yaumal fasl, ya, disebut dengan Yaumal Fasl karena pada hari itu diputuskan berbagai perkara-perkara yang tidak selesai di dunia, diputuskan di sana. Kezaliman yang dulu tidak selesai di dunia diputuskan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ahkamul hakimin. Sehingga seorang mukmin yang haknya diambil di dunia dan belum sempat dia dapatkan, nanti dia akan dapatkan di Yaumul Fasl, hari keputusan. Diputuskannya berbagai perkara-perkara yang mungkin tidak selesai di dunia. Ya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu-pintu. Ini kejadian yang Allah kabarkan yang pasti akan terjadi dan kita akan saksikan. Langit terbuka menjadi memiliki pintu-pintu, ya, yaitu turunnya para malaikat. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dijadikanlah gunung-gunung itu seperti fata morgana, debu yang berterbangan sehingga bumi ini rata. Ya, bumi ini rata. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari
di saat bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit dengan langit yang lain. Manusia takjub pada saat itu, loh, ini buminya kok berubah, langitnya juga berubah. Ya, pada saat dibangkitkan. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Ya, sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat mengintai. Mirsada di sini artinya mengintai, yaitu mengintai bagi littaghina ma'aba, ya, bagi orang-orang yang melampaui batas, ya, bagi orang-orang yang melampaui batas menjadi tempat kembalinya. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha barda wala syaraba, di dalamnya mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak pula minuman. Illa hamima wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah penduduk neraka. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, ya, sebagai balasan yang setimpal. Ini diantara bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi orang-orang taghin, melampaui batas. Ya. Melampaui batas ini adalah perkara yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an menjadi sifat orang-orang kafir. Artinya supaya kita orang-orang beriman tidak memiliki sifat seperti sifatnya orang-orang kafir. Namanya tagha, melampaui batas. Melampaui batas. Artinya apa itu melampaui batas? Ketika Allah Azza wa Jal sudah tentukan batasannya, hudud, tilka hududullah, batasan-batasan Allah. Lalu seorang melampauinya, ya, dengan melakukan yang haram tentunya, maka dia sudah memiliki sifat namanya tagha, melampaui batas. Contoh, seorang anak itu batasnya apa kepada orang tua? Dia taat, ya, berbakti, dan dilarang untuk durhaka. Maka ketika terjadi kedurhakaan dari anak kepada orang tua, artinya dia sudah melewati batas yang ditentukan, itu tagha, melampaui batas. Melampaui batas. Istri kewajibannya adalah taat kepada suami selama suami memberikan nafkah. Taat kepada suami. Ketika sudah diberikan nafkah tapi tidak taat, maka dia sudah tagha, melampaui batas, karena batasannya sudah dilewati sama dia. Ya. Seorang hamba batasannya kepada Allah adalah dia tunduk patuh terhadap perintah dan larangan. Ketika dia meninggalkan perintah dan melewati larangan, maka dia telah melampaui batas juga. Karena melampaui batas artinya melewati batasan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini sifat berbahaya. Di antaranya yang sering terjadi pada kaum muslimin adalah sikap merendahkan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha amarakum an tawada'u hatta la yabghi ba'dukum ala ba'd. Allah itu memerintahkan kepada kalian agar rendah hati, supaya tidak berbuat melampaui batas sebagian lain kepada yang lainnya. Berbuat melampaui batas, sok-sokan, melampaui batas, sombong, itu kan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Ya, mentang-mentang anak sini, ya, mentang-mentang anak sini, ya, dia para pendatang itu direndahkan atau dikurangi hak-haknya, itu perbuatan melampaui batas. Ya, kita seringlah saksikan bagaimana sikap sebagian orang yang memiliki sifat tagha ini, melampaui batas. Kadang merasa punya kekuasaan, merasa punya daerah, merasa dan seterusnya. Ya, sehingga terjatuh kepada sifat-sifat yang tercela yang Allah Azza wa Jalla banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ayat yang ke-27 Allah katakan, sesungguhnya mereka tidak berharap, tidak takut kepada hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba,
dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguhnya, ya, dengan kedustaan yang sesungguhnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Ahsaynahu kitaba artinya dicatat dan dihitung. Ihsa. Jadi semua yang kita perbuat itu telah tercatat rapi dan terhitung. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungnya, mencatatnya dengan rapi, dan manusia lupa dengan dosa-dosanya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah dan tidak akan kami tambahkan kepada kalian selain azab. Kata para ulama, ini adalah ayat yang paling membuat putus asa orang-orang kafir. Asul ayah namanya. Ayat yang paling membuat putus asa orang-orang kafir. Ketika mereka menyangka akan mendapatkan keringanan, ternyata yang dikatakan kepada mereka apa? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan dan tidak akan kami tambah kecuali azab. Artinya enggak akan semakin turun, semakin meningkat. Kalau sekarang kalian merasakan kepedihan azab, maka berikutnya lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang muslimin, mukminin, itu kenikmatan besar. Karena orang yang mati dalam keadaan kekufuran tidak ada kebaikan padanya sedikit pun. Meskipun kebaikan-kebaikan dulu di dunia banyak. Karena sebagian orang mengatakan kita dapati sebagian orang kafir mati kafir tapi dulu dia baik. Suka menyumbang, suka berdonasi, suka memberikan kebaikan-kebaikan gitu. Maka kita katakan ya, itu kebaikan-kebaikan itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi pada hari kiamat akan didatangkan dan dijadikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan semua amalan mereka, datangkan semuanya, dan kami jadikan debu yang berterbangan. Dan itu lebih menyesakkan hati. Dikira dia datang ini kebaikan-kebaikannya, ternyata apa? Dijadikan debu yang berterbangan. Adapun orang-orang beriman, sedikit pun amalan yang mereka kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla karena keimanan, keislaman yang ada padanya. Ini sebuah kenikmatan yang besar. Sehingga kita sedikit memahami ucapan sebagian khatib yang sering mengatakan sebesar-besar kenikmatan adalah Islam. Memang demikian. Ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai muslimin, mukminin, kenikmatan besar. Ya, kenikmatan yang harus kita syukuri, dijaga dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahu alam. Adzan dulu ya. Setelah ini insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah adzan untuk menyelesaikan surah An-Naba. Silakan. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ke-31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, itu mereka mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia, itu kecuali dengan izinnya. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh, yaitu Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa saja yang telah diberi izin
oleh Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Allah, dan dia pun mengucapkan kata-kata yang benar. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna andzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian, wahai orang-orang kafir, dengan siksa yang dekat, azab yang dekat, yaitu kematian. Ya, azaban qariba di antara penafsirannya adalah ya siksa yang dekat itu kematian, yaitu hari saat manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir mengatakan pada hari itu, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai pengabaran dari Allah Azza wa Jalla tentang balasan kenikmatan ya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Ya, muttaqin di sini kata para ulama lebih condong kepada menjauhi hal-hal yang haram. Ya, menjauhi hal-hal yang haram. Orang-orang beriman yang dia melakukan berbagai kewajiban-kewajiban agama dan dia menjauhi dari berbagai hal-hal yang haram, itu masuk kepada golongan muttaqin. Ya, sehingga al-muttaqin di sini maknanya condong kepada menjauhi perkara-perkara yang haram. Allah sebutkan berbagai kenikmatan yang akan mereka dapatkan. Yang pertama di antaranya adalah kebun-kebun anggur. Ya, kebun-kebun dan juga anggur yang mereka akan nikmati dari makanan, yaitu kenikmatan perut ini. Yang berikutnya wa kawa'iba atroba, ya, bidadari-bidadari yang sebaya. Yang sebaya. Kenapa disebutkan atroba sebaya? Ya, kata para ulama, karena kebiasaan kalau seumuran itu lebih membahagiakan. Kalau ngobrol lebih nyambung, ya, lebih bisa bercanda karena seumuran gitu. Coba bayangkan kalau suaminya umur 70, istrinya umur 17, itu kalau bercanda gak nyambung, kejauhan, ya, kejauhan beda usianya. Tapi kalau 30, suaminya 34, istrinya 30 atau 32, itu masih nyambung karena seumuran. Nah, itu kenikmatan yang Allah sebutkan di surga nanti. Mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari yang seumuran. Sebagian para ulama mengatakan 33 tahun, karena di usia 33 tahun itulah penduduk surga masuk ke dalam surga, dijadikan muda lagi. Ya, masih dalam keadaan kuat, ya, dan masih indah gitu. Belum keriput-keriput, ya, belum kelihatan tua, ya, masih segar, ya, masih segar. Kalau sudah 33 ke atas kan sudah berbeda. Sudah berbeda, ya. Wa ka'san dihaqa, ini juga kenikmatan berupa minuman. Dan ka'as kata para ulama adalah minuman yang penuh berisi dengan khamr. Ya, akan menikmati khamr yang penuh. Ka'as itu yang ada pegangannya. Ya, gelas-gelas yang ada pegangannya penuh dengan khamr. Kenikmatan berikutnya, mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan bising yang tidak bermanfaat, ya, dan ucapan-ucapan dusta. Jadi suasananya nyaman, gak ada lagi horek-horekan itu. Horekan di Jember aja tuh banyak itu. Ya, la isma'una fiha lagwan wala kidzab. Jadi kalau kita bising di dunia dengan orang-orang yang mengganggu ini, ya, kita ingat kenikmatan, di antara kenikmatan di surga itu tidak ada kebisingan di sana. Bahkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat pun tidak ada. Ya. Yang mereka dengarkan adalah salaman salama, ucapan-ucapan yang salam, selamat, yang bagus, ucapan-ucapan yang bagus. Nah, ini adalah, ya, beberapa kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla motivasi kita semuanya, ya, untuk menjadi orang-orang bertakwa, sehingga
mendapatkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla sudah siapkan bagi orang-orang bertakwa. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت